kita akan membahas tentang kas dan piutang. Untuk kas, yang pertama kita harus melaporkan uang tunai. Ini mengacu pada proses pendokumentasian dan organisasi akuntansi untuk uang tunai yang dimiliki oleh bisnis. Jadi kalau di dalam perusahaan itu memang selalu ada bagian orang yang khusus memegang keuangan. Ada yang sebutnya sebagai finance, ada yang sebutnya sebagai cashier, atau apapun penyebutannya, fungsinya tetap sama. Nah, ini ada beberapa yang terlibat dalam proses pelaporan kas. Yang pertama, kita harus menghitung uang tunai. Di sini uang tunai yang disebut ini beragam, termasuk uang kertas, uang koin, cek yang belum disetor. Kemudian kita mencatat transaksi tunai. Ini biasanya di dalam suatu perusahaan ada contoh bukunya, yaitu buku kas. Dan buku kas ini harus terpisah. Buku kas 1, buku kas 2 sesuai dengan akun perusahaan itu akan lebih rapi. Kalau sekarang sudah tidak pakai buku ya, sudah pakai, paling tidak pakai Excel ya. Ataupun kalau pakai program akuntansi sudah ada akun-akun khususnya. Berikut mereka melakukan rekonsiliasi rekening bank. Rekonsiliasi digunakan untuk membalanskan saldo antara kas yang dicatat dengan kas yang nyatanya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan khususnya. Berikutnya melaporkan uang tunai pada laporan keuangan. Ini juga sudah pasti harus dilakukan ya. Setiap transaksi kas, kemudian setiap pengeluaran kas atau penerimaan kas diberikan akun, lalu dijadikan laporan keuangan. Ikhtisar pos terkait kas. Penerimaan kas ini berarti segala jenis uang masuk, boleh uang tunai, cek, ataupun kas lainnya. Ini bisa dari pelunasan piutang, ataupun penerimaan penjualan tunai, ataupun penerimaan kas lainnya. Kemudian yang kedua, pembayaran tunai. Ini intinya adalah uang keluar, bebas untuk bayar utang, untuk bayar biaya, ataupun pengeluaran lainnya. Ketiga, uang tunai. Ini jumlah mata uang fisik, baik itu kertas, koin, maupun yang lainnya. Termasuk mata uang digital juga terhitung ya. Kemudian setara kas. Ini bukan kas, tetapi dia memiliki sifat yang liquid sama dengan kas. Seperti dana pasar uang atau surat utang negara, itu bisa termasuk setara kas. Yang kelima, arus kas. Arus kas ini berarti ada yang masuk, ada yang keluar. Yang keenam, manajemen kas. Ini bagaimana kita mengelola kas itu sehingga kinerja keuangannya lebih bagus dan meminimalkan risiko. Untuk meminimalkan risiko bisa dengan cara memperbanyak kas ya. Tapi jika terlalu banyak kas, kinerjanya kurang baik. Nah, inilah fungsi dari manajernya nanti. Kemudian masalah berkembang, apa yang penting untuk uang tunai. Ini ada yang baru ya, istilah cryptocurrency. Jadi uang tunai menjadi lebih kompleks nih definisinya. Kemudian ada metode pembayaran elektronik yang baru seperti kartu debit, kredit, aplikasi pembayaran seluler. Ini seperti OVO, Dana, dan lain-lainnya. Cryptocurrency ini seperti Bitcoin, Ethereum juga menimbulkan pertanyaan juga ya. Apakah ini bisa dianggap sebagai uang tunai? Selagi dia bisa dengan cepat dicairkan, itu boleh dikatakan sebagai uang tunai. Ya, tapi lihat lagi, belum semua negara yang mau menyetujui menggunakan cryptocurrency ini. Kemudian kita piutang. Piutang usaha itu diakui ketika terjadinya suatu penjualan atau timbulnya suatu pendapatan bagi perusahaan, tetapi orangnya itu belum membayar secara langsung. Mencatat penjualan telah dilakukan, tetapi pembayaran belum diterima oleh perusahaan. Pengakuannya itu ada kalau secara akuntansi, ketika barang atau jasa sudah diserahkan dan persyaratan pembayaran telah disepakati, makanya muncullah piutang. Sering dengar istilah 2/10 N/30, itu yang berarti dalam waktu 10 hari jika dia bisa bayar piutangnya akan dikasih diskon 2%. Kalau tidak, sampai batas 30 hari aja piutangnya dan itu tidak dapat diskon. Setelah piutang diakui,
perusahaan akan catat dalam buku besar dalam laporan keuangannya sebagai bagian dari aset lancar. Karena mudah untuk dicairkan, makanya disebut sebagai aset lancar klasifikasinya. Perusahaan juga harus memonitor piutang secara teratur dan melakukan tindakan koleksi jika pembayaran tidak tepat waktu. Ini nanti akan dibuat tabel piutang. Penting bagi perusahaan untuk mengelola piutang dengan baik, karena jika tidak ini akan berdampak negatif pada arus kas. Ya jelas ya, jadinya piutang macet, bad debt istilahnya. Ya, kalau bad debt ya kesehatan keuangannya jadi nggak baik lagi dong. Kemudian pengukuran harga transaksi. Pengukuran ini metode paling umum digunakan, tapi sayangnya tidak mencerminkan nilai wajar. Intinya dia harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang menilai asetnya, nilai utang juga ya. Nah, terutama kita sekarang bahas piutang. Ini adalah jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai harga pembelian barang atau jasa. Kalau misalnya harga barang 10 juta dan dikasih diskon 500.000, asalkan disepakati ya udah, berarti itulah piutang yang tercatat. Pertimbangan variabel. Ada suatu kondisi di mana variabel tertentu dapat mempengaruhi nilai atau kinerja suatu entitas bisnis. Contohnya, harga jual, biaya produksi, volume penjualan, biaya operasional, tingkat bunga. Ini bisa berdampak pada nilai atau kinerja perusahaan. Perusahaan mungkin pertimbangkan biaya produksi ketika menjual harga suatu produk. Jika biaya produksi meningkat, maka harga jual harus meningkat juga dong. Karena kalau tidak ditingkatkan harga jual, atau setidaknya dia hanya menjual berdasarkan harga HPP, ya nggak untung dia. Nah, ketika ada terjadi perubahan penjualan, piutangnya akan kena. Nah, inilah salah satu pertimbangan variabelnya. Nah, di sini ada metode penilaian piutang. Ada metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Nah, piutang tidak dapat dipungut langsung dan dihapuskan dari rekening piutang dan diakui sebagai kerugian. Bahasa Inggrisnya direct write-off method. Caranya gini. Pertama, identifikasi dulu piutang yang tidak dapat dipungut. Identifikasi dulu kalau ini memang benar-benar tidak bisa dibayarkan lagi oleh perusahaannya. Kemudian membuat catatan penyesuaian. Kita hapus pakai jurnal. Berarti biaya piutang tidak tertagih di debit, sedangkan di kreditnya adalah nilai piutang yang tidak bisa ditagih itu. Itulah dia jadinya entry jurnal. Kemudian kita update laporan keuangan. Nah, ini biasa digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang piutangnya tidak terlalu besar. Tapi sayangnya metode ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi karena tidak memperhatikan jangka waktu tempo piutang dan tidak mempertimbangkan kemungkinan piutang tersebut dapat dipulihkan di masa depan. Jadi daripada metode penghapusan, ada metode yang lebih bagus untuk diakui, yaitu penyisihan piutang tidak tertagih. Ini memperhitungkan kemungkinan piutang tidak dapat dipungut. Untuk metode penyisihan piutang tidak tertagih, kita memperhitungkan kemungkinan piutang yang tidak dapat dipungut. Caranya pertama, kita identifikasi dulu piutangnya. Kemudian kita perkirakan kerugian piutang ini berapa. Nah, di sini kita bisa pakai metode presentasi penjualan. Misalnya kita ngira nih kira-kira 10% tak bisa dia bayar gitu. Berarti 10% itu yang akan kita sisihkan kerugiannya. Cara mencatatnya, biayanya didebitkan dengan kreditnya cadangan penyisihan piutang tidak tertagih. Posisinya tetap di aset lancar kreditnya itu. Nanti dia negatif berarti ya di neracanya. Kemudian metode umur piutang atau metode lain sesuai kondisi perusahaan. Membuat catatan penyesuaian yang pakai jurnal tadi. Kemudian update laporan keuangan, monitoring dan revaluasi. Kalau rupanya masih bisa terbayar, kita balik akunnya. Cadangan penyisihan piutang tidak tertagih yang menjadi debit, kreditnya adalah
pendapatan lain-lain. Tapi kalau dia nggak bisa bayar ya sudah, hapus, memang sudah jadi beban kan. Kemudian monitoring dan evaluasi, yaitu dia tadi. Nah, berikutnya sistem kas. Ada yang namanya metode tetap atau impress fund system. Ini jumlah kasnya selalu tetap. Jadi di sini kita kumpulkan bukti transaksi, kemudian dicatat di jurnal. Tidak langsung dicatat di jurnal kas kecil. Jadi biaya-biaya dikumpul dulu, baru sekali keluar, nanti masuknya dengan jumlah yang sama lagi. Nah, kemudian fluctuating fund system ini berubah-ubah sesuai metode pengisian dan pengendalian kas kecil. Nah, di sini tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pertama kali minimal kasnya 5 juta. Kan bertransaksi itu ada uang masuk, ada uang keluar. Pasti kebanyakan uang keluar ya. Nah, ketika kita ngisi, kalau pakai metode sistem dana tetap, maka jumlahnya ya akan balik 5 juta rupiah juga. Tapi kalau di sini kan tidak, berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kemudian rekonsiliasi bank. Nah, di sini proses membandingkan catatan bank dengan catatan perusahaan untuk memastikan kedua catatannya itu sesuai. Contohnya gini, kita tahunya kita keluar uang di bank, kita catat di buku kita. Tapi kan kita tidak tahu kalau rupanya bank itu ada memberikan pendapatan bunga, ada memberikan beban pajak, beban administrasi. Itu kan berdasarkan catatan bank. Kita yang sebagai pemegang kas tidak tahu kan, harus ngecek dulu kan baru bisa tahu. Nah, inilah fungsi rekonsiliasi. Jadi transaksinya telah tercatat dengan benar di kedua sisi, yaitu sisi dari bank dengan sisi dari catatan kita. Pertama kita ngumpulin data biasa ya, kemudian membandingkan saldo awal dulu. Kalau saldo awalnya nggak sesuai ya itu bahaya, tapi kalau saldo awalnya sesuai, kita lanjut tahap berikutnya. Jika saldo awal tidak sesuai, maka kita harus rekonsiliasi yang periode sebelumnya sampai dengan sesuai saldonya. Kemudian kita cocokkan setiap transaksi. Ini yang tadi, misalnya ada contoh kita udah bayar pelanggan pakai cek, kita bayar supplier pakai cek tanggal 30 Januari. Pas kita print buku tabungan di 31 Januari rupanya belum terbayar, belum dicairkan. Tapi kita kan sudah keluar cek di 30 Januari. Rupanya si suppliernya itu cairkannya di tanggal 1 Februari. Tidak ada yang salah, cuman pencatatannya yang harus kita rekonsiliasikan. Tentu kita catat duluan kita sudah keluar uang. Kalau kita nggak catat duluan nanti ya terpakai terus uangnya kan. Jadi itu kita cocokin. Makanya sebenarnya rekonsiliasi ini harus dilakukan di awal bulan berikutnya. Tidak bisa di bulan berjalan. Kalau mau di bulan berjalan ya bisa juga, tapi memang agak repot. Berarti setiap hari harus print rekening tabungan kalau di perusahaan besar ya. Kemudian mencocokkan setiap biaya. Setiap biayanya harus dicocokkan sesuai dengan pencatatan bank, termasuk biaya yang belum dicatat oleh perusahaan, yaitu biaya administrasi, biaya bunga bank, biaya transfer, dan lainnya. Mencocokkan setiap pendapatan. Ini pendapatan jasa giro yang paling sering kena ini. Setelah itu kita cocokin saldo akhir. Jika belum, lakukan lagi rekonsiliasi sampai pas. Jika sudah, kita lanjut, kita selesaikan perbedaan dengan cara menjurnal. Tentu kita ada buktinya dulu kan. Cari buktinya. Oh, rupanya memang di rekening tabungan terbukti ada pendapatan jasa giro sebesar Rp500.000. Ya sudah, itu kita jadikan pendapatan di catatan kita. Nah, ini ada PPT. Kalau PPT kan biasanya penjelasannya kurang sedetail dari yang di Word ya. Nah, jadi di PPT pun simpel-simpel aja biasanya. Kas dan piutang itu apa? Kemudian ada manfaat kas dan piutang. Kebijakan kas dan piutang tadi sudah dibahas. Ada metode impress, metode fluktuatif. Kalau piutang itu metode penghapusan atau penyisihan. Kemudian mengontrol kas dan piutangnya gimana. Laporan kas dan piutang juga sudah. Analisis, manajemen kas dan piutang. Ini ya untuk kalau dikelola dengan baik bisa meningkatkan kinerja, tetapi jika tidak dikelola dengan baik malah akan merugikan perusahaan. Kesimpulannya,
Ini konsep utama dalam akuntansi, terutama untuk aset lancar. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur pendapatan dan mengelola risiko. Makanya arus kas itu harus dijaga dengan baik, dan piutang kalau bisa tertagih. Ini juga berguna untuk mengukur likuiditas ya, karena memang aset lancar ya sifatnya. Kemudian menentukan tingkat kas dan piutang yang wajar. Kas itu jangan terlalu banyak berlebih jadi buffer money, uang nganggur ya. Tapi jangan juga terlalu sedikit, nanti mau spekulasi dan berjaga-jaga nggak bisa. Kemudian memperkuat kesehatan keuangan ya. Kalau piutangnya lancar, otomatis kas pasti ikut lancar juga. Nah, sekian pembahasan tentang materi kas dan piutang, semoga dapat dipahami dengan baik.